Shalom, salam sejahtera buat kita semua, dimanapun kita berada saat ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini. Semoga Tuhan memberikan umur yang panjang, memberikan kesehatan dan sukacita buat saudara. Dan buat Bapak Ibu Saudara yang sedang menderita sakit, kami turut mendoakan semoga Tuhan memberikan kesembuhan buat saudara. Demikian juga buat Bapak Ibu Saudara yang mempunyai pergumulan hidup, kiranya kuasa pertolongan Tuhan memulihkan keadaan kehidupan saudara kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan kita dengan menyanyikan buku ND nomor 765 ayat 1. Pusat akadolo nang humutal perobeani dan tagamon olobusat asirohani jauh bayi na pemago sogot langit nang pemagodo tanoi dan tagamon olomuba nanidok nadihatanai doa sini rohana rodi salelele nape pada hadameo tungna morbido idohata ni Jehovah Tuhasi-asio doa sini rohana rodi salelele nak kepada hadameo tungna morbido idohata ni Jehovah Tuhasi-asio Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 54 ayat 10 yang berkata demikian. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, ibarat seorang istri yang memikul penderitaan berat karena ditinggal suami, tetapi kemudian memperoleh niat dari suami untuk rujuk kembali dengan dia, dengan tanpa syarat, karena kasih setia suaminya kepadanya. Demikianlah digambarkan mengenai keadaan hidup umat Allah, umat Israel yang merana menderita karena ditinggal oleh Allah untuk sesaat. Mereka yang sedang terbuang ke Babel, tetapi dengan tanpa syarat
Oleh karena kasih setianya kepada mereka, Allah sendiri datang mengadakan perdamaian dengan mereka. Dan Allah berkata kepada mereka, "Seperti aku telah bersumpah kepada Nuh, bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi, demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau." Itulah pernyataan damai yang disampaikan oleh Allah untuk umatnya bangsa Israel, umat yang tadinya ditinggal oleh Allah untuk sesaat lamanya karena dosa-dosa mereka, tetapi kemudian diterima kembali oleh Allah karena kasih-Nya yang setia kepada umatnya. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, sikap Allah yang diibaratkan dengan suami yang mengadakan perdamaian kembali dengan istrinya yang sempat ditinggalkannya sesaat. Allah yang oleh karena kasih setianya telah mendamaikan dirinya kepada umatnya Israel yang dinyatakan dalam nats renungan hari ini, mengingatkan kita kembali kepada kasih setia Allah terhadap kita seluruh umat manusia. Kita sebagai umat yang merana, yang terancam binasa oleh maut karena ditinggal oleh Allah sesaat lamanya, karena dosa, karena pelanggaran, karena kesalahan kita terhadap Dia, telah memperoleh perdamaian kembali dengan Allah oleh karena kasih setia Allah kepada kita. Allah telah mendamaikan dirinya kepada kita lewat lawatannya di dalam Yesus Kristus, Allah yang telah menjadi daging, yang membuat perdamaian melalui kematian Tuhan Yesus di salib dan juga di dalam kebangkitannya. Oleh lawatan perdamaian yang dikerjakan oleh Allah lewat jalan salib itu, maka kita telah rujuk kembali dengan Allah dan kelak tidak lagi merasakan penderitaan dan kemeranaan, tetapi kita akan hidup dengan penuh sukacita, hidup dalam kemerdekaan, tinggal bersama-sama dengan Allah di Yerusalem yang baru. Dosa dan pelanggaran kita telah dilupakan oleh Allah, dan kuasa maut telah dikalahkan, sehingga maut tidak akan menguasai kita lagi. Itu semua terjadi karena kasih setia Allah kepada kita umatnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kita patut berbahagia dan datang ke hadapan Tuhan untuk bersyukur dan berterima kasih atas segala kasih setia Allah terhadap kita. Dia telah mengasihi hidup kita, jadi Dia patut kita puji, Dia patut kita muliakan di dalam kehidupan kita. Patutlah bagi kita untuk menyanyikan kebaikan, kasih, kemuliaan, dan kemahakuasaannya selama hidup kita. Dan satu hal lagi yang sangat penting untuk kita lakukan di dalam hidup kita ini adalah hidup mengasihi Allah. Kita harus mengasihi Allah dengan kasih yang melebihi dari kasih kita kepada yang lain, karena Allah sendiri telah mengasihi kita dengan kasih-Nya yang sungguh luar biasa. Maka dengan demikian kita telah menunjukkan sikap dan respon yang baik terhadap kasih setia Allah kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami agungkan di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa atas kebaikan-Mu yang selalu melindungi dan memberkati hidup kami hingga pada saat ini. Terima kasih buat firman-Mu yang telah menyapa kami, yang mengingatkan kami tentang kasih-Mu yang sungguh besar terhadap kami. Kasih Allah yang luar biasa, yang memberikan keselamatan kepada kami. Engkau telah mendamaikan diri-Mu kepada kami supaya kami memperoleh keselamatan dan kemerdekaan, supaya kami memperoleh kehidupan yang penuh dengan sukacita. Ya Bapa, terpujilah Engkau atas segala kasih yang telah Engkau berikan kepada kami, dan ajarlah kami untuk mengasihi Engkau dengan kasih yang ada pada kami melebihi daripada kasih kami kepada yang lain. Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami jemaat-Mu yang sedang sakit saat ini. Lawatlah mereka ya Bapa, jamalah tubuh mereka,
dan berkatilah segala usaha pengobatan perawatan yang mereka terima. Buatlah semuanya itu mengandung kuasa Tuhan untuk memberikan kesembuhan, untuk memberikan kepulihan kembali akan kekuatan dan kesehatan mereka. Oleh lawatan Tuhan, saudara-saudara kami jemaat-Mu pasti akan menerima, akan memperoleh kesembuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas sukacita dalam kehidupan saudara-saudara kami yang berulang tahun satu hari ini, yang berulang tahun kelahiran dan yang berulang tahun pernikahan. Kami mohon Tuhan berkati mereka. Kami mohon Engkau setia sebagai gembala penuntun hidup mereka di tahun yang baru yang Engkau anugerahkan kepada mereka. Berikan Bapa umur yang panjang, berikan kesehatan dan sukacita. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan hidup kami satu hari ini hanya kepada-Mu saja. Biarlah Engkau lindungi kami Tuhan dalam melakukan segala aktivitas pekerjaan kami, dan berkatilah segala apa yang kami kerjakan. Cukupkan Tuhan apa yang kami butuhkan. Lindungi hidup kami, lindungi anak-anak kami, lindungilah semua sanak saudara kami. Terpujilah Engkau ya Bapa atas segala kebaikan-Mu, atas segala kuasa dan kasih-Mu terhadap kami. Biarlah Engkau kuduskan kami dari segala dosa-dosa pelanggaran kami, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami, kabulkanlah doa kami ini. Amin.